Library of Heaven's Path, LoHP Bab 6. Apa yang Anda lakukan pada nyonya muda kita? Menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Zhao Ya siap untuk melihat orang itu sebelum dia membuat dirinya sendiri malu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak dan sebuah rekod kristal muncul di lengan bajunya. Rekam kristal, itu adalah objek yang mampu merekam video dan audio di sekitarnya. Dia bermaksud menggunakannya sebagai bukti kesalahan Zhang Xuan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa berbicara tentang hal itu ketika dia menyebarkan berita tentang kejahatannya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan malu kalau begitu. Untuk berpikir bahwa itu Anda akan bermimpi bersaing dengan Lu Sun Laoshi, bermimpilah. Petik 1. Setelah berpikir bahwa itu dia akan mampu menangkap bukti pada dirinya segera untuk menghukumnya dan melampiaskan rasa frustasinya, mata Zhao Ya berkilauan dan dia hampir gagal mengendalikan tawanya. Menekan kebahagiaannya, sama seperti dia menunggu untuk melihat omong kosong apa yang akan muncul dari pihak lain, sepasang mata yang jelas mengingatkan lentera muncul tepat di depannya. Zhao Ya melompat kaget dan mundur buru-buru. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Zhang Xuan Laoshi. Dia menggertakkan giginya dalam kemarahan dan berseru. Apa yang kamu lakukan? Tenang, saya hanya melihat. Dengan tangannya di belakangnya, dia mengitari Zhao Ya, menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti di hadapan Zhao Ya dengan kurang dari 1 Qi di antara mereka. Miss, 33,3 cm. Dia bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Wajah Zhao Ya memerah. Sejak muda, belum ada seorang pun yang berada di dekatnya. Jantungnya berdebar kencang. Kemudian, dia mendengar suara yang tidak terburu-buru mengatakan, "Anda sakit." Petik 1. Mendengar kata-kata itu, Zhao Ya hampir meletus dan pingsan di tempat. "Anda yang sakit, seluruh keluarga Anda sakit." Petik 1. Dia hampir gila. Apa yang salah dengan otak orang ini? Dia mengeksekusi seperangkat seni bela diri baginya untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Sebaliknya, orang ini mengatakan bahwa itu dia sakit. Bagaimana bisa orang yang jahat seperti ini ada di dunia? Mengapa Anda mulai melontarkan cercaan? Zhang Xuan cemberut. Tidak lama kemudian, dia memahami arti kata-kata lain yang bisa dipegang dan tersenyum samar. Saya mengatakan bahwa itu tubuh Anda sakit. Saya tidak menghina Anda. Petik 1. Saya tidak sakit. Zhao Ya hamas dengan dingin. Menurut pendapat saya, Anda adalah orang yang sakit. Ada yang salah dengan otak Anda. Petik 1. Dia sekuat lembu. Satu kepalan tangannya memiliki kekuatan lebih dari 100 kg di belakangnya. Dia sangat jelas pada fakta apakah dia sakit atau tidak. Jangan membantah kata-kata saya dulu. Apakah Anda sering merasakan rasa sakit yang samar dalam akupoin dan zong dan jujue Anda? Terutama pada malam bulan purnama, ketika angin lembab bertiup, semburat merah samar akan muncul di tubuhmu dan kamu akan menyukai. Pada titik ini, Zhang Xuan ragu sejenak, seolah-olah sulit untuk verbalise itu. Dia melanjutkan, tidak peduli bagaimana Anda berlatih, Anda merasa seperti hati Anda tidak akan tenang. TL. Dan zong adalah titik acupoin di tengah garis horizontal yang melewati kedua puting Anda. Jujue ada di bawah tulang rusukmu. Bagaimana Anda tahu? Petik 1. Zhao Ya yang marah bermaksud untuk menyanggah setiap kata yang akan dikatakan pihak lain secara langsung, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi merah dan dia terbengong-bengong. Bukannya kata-kata yang dia katakan tidak benar, tetapi mereka benar-benar terlalu benar. Baru ini selama pelatihan, dia akan merasakan rasa sakit yang lemah di dalam danzong dan jujue dotnya, meskipun dia hanya akan menanggungnya karena rasa sakitnya tidak parah. Inti masalahnya adalah, pada malam bulan purnama, ketika angin dingin bertiup, tubuhnya akan berubah aneh. Keinginan kuat akan melonjak melalui tubuhnya saat berubah menjadi merah. Tidak dapat menahan emosinya yang mengamuk, dia akan mendapati dirinya menginginkan pelukan seorang pria. Dia hanya seorang gadis muda berusia 16-17 tahun yang belum menjalani pernikahan tubuh manusia, jadi dia tidak tahu apa itu emosi. Dia hanya merasa malu karenanya. Awalnya, dia berpikir bahwa itu dia bisa menanggungnya dan itu akan berlalu. Namun, perasaan ini menjadi semakin intens.
Ketika tubuhnya berkembang dan dadanya menjadi lebih dan lebih kuat, dia bisa merasakan kecenderungan itu semakin tak terkendali. Di masa lalu, dia bisa mengatasinya hanya dengan 2 sirkulasi dari teknik kultivasi dotnya. Tetapi sekarang, bahkan 10 kali tidak cukup untuk desakan mereda. Dia hanya bisa berhenti dengan latihannya sampai matahari terbit. Seperti urusan ini benar-benar aneh, dia tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan teman terbaiknya dan ayah City Lord Dotnya tetap dalam gelap. Meskipun itu adalah masalah yang tidak diketahui orang. Bagaimana orang ini tahu tentang itu? Hal ini juga karena dia tidak dapat menanggungnya sehingga dia datang ke akademi dengan harapan untuk menemukan inti masalah dan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Saya seorang guru. Saya bisa tahu dari rutin pukulan yang Anda jalankan sekarang. Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Tentu saja, mustahil untuk menceritakan hal ini dengan melihat rutinitas pukulan seseorang. The Library of Heaven, S4 adalah harta yang luar biasa. Selama ada kekurangan pada dirinya, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan keterampilannya, itu akan dicatat di dalamnya. Tepat karena dia telah melihat masalahnya, itulah mengapa Zhang Xuan memiliki tampang aneh di wajahnya. Apakah ada solusi? Zhao Ya mengepalkan rahangnya dan bertanya dengan wajah memerah. Setelah dia begitu tegas untuk mengekspos penipuan partai, dia akhirnya mengalami masalah yang dia alami secara instan. Itu membuatnya merasa malu. Ada metode untuk menyelesaikannya. Datanglah ke kelas besok dan saya akan menjelaskannya kepada Anda. 1. Zhang Xuan menunjuk dengan tangannya. Sangat. Mata Zhao Ya bersinar tak percaya. Dia sangat sadar akan masalah di tubuhnya. Karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan keinginan yang mengamuk itu, hal itu menyebabkan dia menjadi mudah tersinggung dan tidak sabar dalam semua yang dia lakukan. Awalnya, dia pikir dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak akan pernah dia bermimpi bahwa itu guru ini yang merupakan yang terakhir di seluruh akademi akan dapat mengungkapnya hanya dalam beberapa kata. Selanjutnya, dia punya solusi untuk mengobatinya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari guru lain di akademi. Zhang Xuan menepuk tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, tampilan seorang ahli. Tidak, guru, kamu adalah satu-satunya. Zhao Ya buru menganggukkan kepalanya. Belum 1 atau 2 hari sejak awal penderitaannya. Dokter yang tak terhitung jumlahnya di kota tidak tahu apa yang salah dengannya. Bahkan ayahnya, kota Lord Zhao tidak bisa mengatakan bahwa itu ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, Zhang Xuan Laoshi ini bisa tahu hanya dengan satu pandangan. Hanya membandingkan mata mereka untuk membedakan, tidak satupun dari orang ini dapat bersaing dengannya. Itulah alasan mengapa dia berpikir bahwa itu dia akan memiliki cara untuk mengobati masalahnya. Itu rekam kristal, apakah Anda masih ingin menyimpannya? 1. Zhang Xuan menunjuk ke lengan bajunya. Zhao yang ngeri. Baru sekarang dia ingat kristal rekod yang dengan sengaja dia tinggalkan untuk mendapatkan bukti tentang dirinya. Jika isi pembicaraan bocor keluar, bagaimana dia bisa terus berjalan dengan kepala terangkat tinggi? Saya tidak. 1. Mengerahkan beberapa kekuatan dengan telapak tangannya, kaca, kristal rekam direduksi menjadi kotoran. Setelah menghancurkan kristal, Zhao Ya melirik Zhang Laoshi sekali lagi. Kali ini, wajahnya tidak terlihat begitu penuh kebencian. Sebaliknya, ini adalah wajah penuh teka-teki. Meskipun menyembunyikan kristal rekod dengan diam, dia masih tertangkap. Belum lagi, masalah dengan tubuhnya terlihat. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan seperti itu mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru? Dia harus acuh tak acuh untuk ketenaran dan reputasi, apatis terhadap pandangan orang luar. Saya telah mendengar bahwa itu para ahli semuanya seperti itu. 1. Ketika ide ini muncul di kepalanya, posisi Zhang Xuan di hatinya berevolusi dari penipu ke salah satu ahli top di dunia. 1. Ambil token identitas Anda untuk mengklaim tempat tidur dan buku Anda. Juga, carilah penginapan Anda saat Anda berada di sana. Kami akan mulai pelajaran tepat waktu besok. 1. Melihat bahwa itu siswa lain telah digulung,
Zhang Xuan melambaikan tangannya saat dia memberikan instruksi kepadanya. Tiba-tiba, raungan keras bisa terdengar dari luar dan dalam sekejap, sesosok manusia bergegas masuk. Orang yang masuk adalah pria paruh baya. Dia membawa aura ganas bersamanya saat dia memasuki ruang kelas. Dari satu tatapan, orang bisa mengatakan bahwa itu dia tidak lemah. Nyonya muda. Petik 1. Setelah memasuki pintu, pria paruh baya berhenti dan membungkuk ke Zhao Ya. Yao Susu, mengapa kamu ada di sini? Petik 1. TL. Paman Yao. Zhao Ya menatapnya dengan tatapan kosong. Ini bukan orang lain tapi kepala pelayan dari kota Baiyun yang dua temannya pergi untuk mengundang, Yao Han. Tepat ketika dia akan pergi setelah mengirim Zhao Ya ke akademi, dua temannya bergegas untuk memberitahu dia bahwa itu nyonya muda ingin mengakui orang yang mencetak 0 pada ujian kualifikasi guru sebagai gurunya dan bahwa itu ia bahkan memerintahkan nyonya muda untuk menggosok mangkuk toilet. Mendengar kata itu, kepala pelayan Yao Han hampir meledak di tempat. Nyonya muda, apel mata dari tuan kota. Di rumah, tidak ada yang berani memerintahnya untuk berani membuatnya menyapu lantai dan menggosok mangkuk toilet. Dia terlalu berani. Jika orang ini adalah salah satu guru yang lebih bereputasi di akademi, dia bisa menjatuhkannya karena mereka cenderung lebih pemilih. Inti masalahnya adalah, orang ini adalah yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, belum lagi dia bahkan mengendarai seseorang mengamuk. Bagaimana bisa si nyonya muda belajar di bawah seseorang seperti itu? Bahkan di kota, orang-orang yang membimbingnya, meskipun santai, jauh lebih kuat daripada orang ini di sini. Nyonya muda, apakah kamu? Menatap dengan dingin ke Zhang Xuan, Yao Han dengan cepat melirik ke nyonya muda. Saya sudah mengakui Zhang Laoshi sebagai guru saya. Zhao Ya menyatakan. Berlari di sini dengan kekuatan penuhnya, dia tidak berpikir bahwa itu dia akan tetap menjadi langkah terlalu lambat. Wajah Yao Han menjadi gelap saat dia menarik Zhao Ya ke punggungnya. Dia menatap Zhang Xuan dengan dingin. Cepat menarik nyonya muda kami dari pengawasanmu. Maka, minta maaf. Jika tidak, ketika saya meledakkan masalah ini, semua orang akan tahu bahwa itu Anda telah menyihir seorang wanita di bawah umur sebagai seorang guru untuk membuatnya berada di bawah bimbingan Anda. Petik 1. Menyihir seorang wanita di bawah umur. Bukankah penggunaan frasa terlalu banyak? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Jika orang lain mendengar kata-kata seperti itu, mereka akan berpikir bahwa itu dia telah melakukan sesuatu terhadap Zhao Ya. Langit bisa menjadi saksi bahwa itu semua yang dia lakukan adalah menerima seorang siswa, itu adalah tindakan yang sangat murni. Jangan bermain-main dengan saya. Nyonya muda keluarga kami adalah jenius yang berbakat. Dia bukanlah seseorang yang dapat dikuasai oleh kualifikasi Anda. Jika Anda menghapusnya dari pelajaran Anda sekarang, saya dapat memilih untuk membiarkan ini berlalu. Kalau tidak, saya pasti akan membawa ini ke kepala sekolah dan membuat Anda dipecat. Petik 1. Yao Han melolong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Ya menyela dia dari punggungnya. Yao Susu, apa yang sedang kamu lakukan? Saya telah mengakui Zhang Laoshi sebagai pengajar saya atas keinginan saya sendiri. Mengapa Anda membuat masalah bagi saya? Petik 1. Zhao Ya menginjak kakinya. Alasan mengapa dia datang ke akademi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan tubuhnya. Dia masih senang dengan fakta bahwa itu guru di hadapannya meyakinkannya bahwa itu dia akan dapat membantunya, namun orang ini datang untuk mengacaukannya. Apa yang dia lakukan? Sesuai keinginan Anda sendiri. Yao Han melirik ke nyonya muda. Petik 1. Apakah menurut Anda dia benar dapat memberi Anda panduan yang akan memungkinkan kekuatan Anda melonjak? Nyonya muda adalah orang yang sombong, dia tahu itu dengan baik. Mungkinkah guru ini yang dianggap sampah bisa membimbingnya? Itu sebabnya dia mengakuinya. Petik 1. Izinkan kekuatan saya melonjak. Bahwa itu dia tidak melakukannya. Zhao Ya menggelengkan kepalanya. Pihak lain hanya menunjukkan penyakitnya, dia tidak membimbingnya pada kultivasi dotnya. Tidak. Lalu, petik 1. Yao Han bingung. Baiklah, Yao Susu, berhenti bertanya. Mengingat penyakitnya sendiri, wajah Zhao Ya menjadi merah. Melihat nyonya muda berperilaku seperti itu, Yao Han menatap kosong dalam kebingungan.
Kemudian, ketika dia melihat rekod kristal yang hancur di lantai, wajahnya berubah dingin dan dalam waktu yang singkat, dia tampaknya telah berubah menjadi singa yang mengamuk. Anda terkutuk anak nakal, apa yang Anda lakukan kepada nyonya muda kita? Apakah Anda percaya saya akan membunuh Anda sekarang? Petik 1. Ledakan. Dalam kemarahannya, aura yang kuat melonjak dan angin menderu. Tanah berderit kesakitan, jia, seolah-olah mereka tidak mampu menahan tekanan berat. Apa yang saya lakukan? Petik 1. Melihat pihak lain mendidih dengan kemarahan, Zhang Xuan tidak bisa berkata-kata. Bukankah kesalahpahaman ini menjadi terlalu besar? Namun, ia dapat memahami bahwa itu wajar bagi orang lain berpikir seperti itu. Bagaimanapun, tanpa membimbing kultivasi, dia bisa membuat nyonya muda mereka dengan rela mengakui dia sebagai seorang tuan dan dia bahkan tersipu ketika membicarakannya. Yang lebih penting adalah bahwa itu rekod kristal telah hancur. Itu jelas tindakan menghancurkan bukti. Semua ini menunjukkan bahwa itu ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Zhang Xuan segera dicap sebagai paman aneh, seasteris maniak, guru yang tidak tahu malu dan gelar yang sama. Yao Susu, apa yang kamu pikirkan? Jika Anda akan terus bertingkah seperti ini, saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Petik 1. Melihat Yao Han yang marah dan mendengar kata-katanya, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Wajahnya segera menjadi gelap dan dia hampir mencambuk. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Rumor semacam ini akan merusak reputasinya. Nyonya muda. Petik 1. Disela oleh Zhaoya, Yao Han hanya bisa menarik auranya. Baiklah, pergi dan kumpulkan tempat tidur saya dengan saya. Jangan pegang aku masih ada pelajaran besok. Zhao Yaham dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak mau membicarakan penyakitnya. Jika dia mengungkapkan itu padanya, dia pasti akan menekannya untuk membicarakannya. Di bawah situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia membicarakannya? Dengan demikian, dia bisa mengaku bersedia mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya tanpa alasan lain. Petik 1. Setelah melihat nyonya muda berbalik untuk meninggalkan ruangan, Yao Han melirik Zhang Xuan dengan dingin dengan kilatan di matanya, sepertinya merenungkan sesuatu. Dengan melemparkan lengannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, dia bahkan punya niat untuk membunuh pemuda itu. Jika ini bukan akademi dan nyonya muda tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama bergerak. Siapa yang saya benci kali ini? Petik 1. Melihat tatapan dingin Yao Han, Zhang Xuan merasa bingung. Saya hanya menerima seorang siswa, apakah Anda harus pergi sejauh ini? Dia membuatnya seolah-olah aku adalah penjahat yang tidak dapat diampuni yang melakukan semua kejahatan di dunia ini. Masalahnya adalah, dia tidak melakukan apa. Lupakan, masih ada waktu tersisa hari ini. Mari kita lihat apakah saya dapat merekrut beberapa siswa lagi. Dengan lebih banyak siswa di bawah bimbingan saya, semakin banyak sumber daya yang akan saya terima. Petik 1. Ada banyak tingkatan yang berbeda untuk para guru Akademi Hongtian. Setiap tahun, penilaian akan dilakukan pada mereka berdasarkan kondisi siswa mereka. Jumlah siswa yang mereka miliki, tingkat peningkatan mereka, hasil mereka dalam semua jenis kompetisi. Para guru bergantung pada ini untuk dipromosikan. Ketika level mereka lebih tinggi, sumber daya yang didapat guru serta sumber daya yang diterima siswa akan meningkat secara eksponensial. Ini mungkin apa artinya oleh guru dan siswa maju sebagai satu. Saat ini, ia hanya menerima 3 siswa. Dia mungkin bisa mempertahankan posisinya sebagai guru, tetapi jika seseorang berbicara tentang kualifikasi, dia tetap yang terakhir di seluruh sekolah. Agar dia maju, dia hanya bisa terus merekrut lebih banyak siswa. Zhang Yang, jangan terlalu kecewa. Wang Chao Laoshi adalah orang yang menolak Anda tidak perlu terlalu depresi. Petik 1. 2 pemuda berjalan di trotoar di akademi. Pemuda di depan saat ini mencoba untuk menghibur yang di belakang. Mo Xiao, kamu diterima, tentu saja kamu tidak merasa mengatakan kata-kata itu. Bagaimana kalau Anda mencoba ditolak? Zheng yang mengerutkan kening, tidak senang dengan kata-kata penghiburan temannya. Batuk-batuk,
jangan katakan itu. Masih banyak guru yang sangat bagus di akademi, tidak perlu bagi Anda untuk memilih Wang Chou Laoshi dari mereka semua. Petik 1. Pemuda di depan menggaruk kepalanya karena malu. Tidak perlu memilih dia. Sangat mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Sejak muda, kami telah melatih tombak dan tombak telah menjadi bagian dari tubuh kami yang tidak mungkin dibuang. Guru terbaik dalam seni tombak di Akademi Hongtian adalah Wang Chou Laoshi. Sekarang Anda diterima olehnya ketika saya ditolak, apakah mungkin bagi saya untuk tidak depresi? Petik 1. Zeng yang mengamuk. Itu. Mo Xiao tidak tahu bagaimana dia harus membalas pertanyaan seperti itu. Di Hongtian Academy, guru yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda. Beberapa dari mereka mengkhususkan diri dalam kepalan tangan sementara beberapa dari mereka mengkhususkan diri dalam pedang. Wang Chou Laoshi terkenal dalam kemampuannya dalam menanamkan cara tombak. Dia dianggap sebagai salah satu guru yang lebih baik bahkan di antara seluruh akademi. Mereka berdua bergabung dengan ujian bersama dengan harapan untuk menjadi muridnya. Namun, salah satu dari mereka lulus sementara yang lainnya gagal. Itu wajar bahwa itu orang yang gagal yang merasa suram. Ada ruang kelas di sana. Bagaimana kalau kita lihat? Petik 1. Tidak yakin tentang bagaimana dia harus menyelesaikan kecanggungannya, Mo Xiao tiba-tiba melihat ruang kelas tidak terlalu jauh dan menunjuk ke arah itu. Petik 1. Aku tidak akan. Zeng yang menggelengkan kepalanya. Petik 1. Ayo pergi dan lihat. Bagaimana jika guru ini juga terampil dalam mengartikan tombak juga? Konsol Mo Xiao. Lagi pula, kamu tidak akan rugi hanya dengan mengunjunginya. Baiklah. Meskipun dia tidak mau, Zeng yang masih mengikuti Mo Xiao ke dalam ruangan. Orang di dalam ruangan di Zhangxuan. Dia baru saja akan keluar untuk merekrut darah segar ketika dia melihat dua orang muda berjalan masuk. Senang bertemu dengan Anda, guru. Mo Xiao busur. Zhangxuan membelalakkan matanya sedikit. Petik 1. Apakah Anda di sini untuk mencari guru? Ya, ini saudaraku, dia sangat tangguh, terutama dengan tombaknya. Di generasi muda, ada beberapa yang bisa bersaing dengannya. Saya harap guru itu bisa membimbingnya. Mo Xiao berkata buru-buru. Mo Xiao. Zeng yang menarik lengan kakaknya yang baik. Apa itu? Petik 1. Mo Xiao bertanya dalam kebingungan. Petik 1. Lihatlah lingkungan sekitar. Petik 1. Zeng yang mengerutkan kening. Ruang kelas ini sangat sempit. Dari kelihatannya, hanya bisa berapa 10 orang atau lebih. Ini jelas ruang kelas yang kecil. Ukuran kelas adalah wakil dari kemampuan guru. Para guru yang mendapat peringkat dalam beberapa kelas pertama memiliki ruang kelas yang luas, memungkinkan lebih dari ratusan siswa untuk berkultivasi dan berlatih pada waktu yang sama. Dibandingkan dengan itu, kelas ini seperti ukuran telapak tangan. Guru kelas ini mungkin standar rata-rata. Ini benar terlalu kecil. Mo Xiao memperhatikan ukuran ruangan dan jantungnya berdetak, gedeng. Awalnya, dia ingin membantu menenangkan emosi yang menyesakkan di hati sahabatnya. Namun, tanpa disadari, dia datang ke lokasi semacam ini. Jika standar guru benar di bawah standar, bukan hanya emosi yang hilang tidak hilang, bahkan mungkin membebani hatinya lebih berat. Petik 1. Tunjukkan kemampuan Anda dengan tombak. Petik 1. Tampaknya tidak menyadari percakapan rahasia yang terjadi antara keduanya, Zhangxuan mengatakan dengan tenang. Karena kami datang ke sini, kami mungkin juga meminta panduan guru ini sedikit, karena tidak ada yang perlu dikalahkan. Jika standarnya benar buruk, kita bisa menolak untuk mengakuinya dan pergi. Petik 1. Melihat ekspresi ragu di wajah Zeng Yang, Mo Xiao membujuknya. Zeng Yang menganggukkan kepalanya. Selain guru yang sangat populer yang kebanyakan siswa mengarahkan pandangan mereka, ketika sebagian besar guru memilih siswa mereka sendiri, siswa mereka dapat memeriksa kemampuan para guru. Setelah memikirkannya, Zeng Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian bersama-sama. Dengan tombak panjang di tangannya, ekspresi Zeng Yang berubah seketika, seperti kilau mengintimidasi dari ujung tajam pisau. Tombak panjang menusuk ke depan dan ledakan gelombang sonik. Seluruh ruangan terdengar seolah-olah sedang terkoyak dan embusan angin kuat mencambuk di sekitarnya.
Mudah untuk mengatakan apakah dia ahli atau tidak pada saat dia bergerak. Zheng Yang ini, meskipun dia mungkin tidak dianggap terlalu kuat, tetapi kehebatannya dengan tombak ini memang cukup tidak buruk. Ujung tremor tombaknya dan serangan pilar batu tidak terlalu jauh. Sebuah cahaya muncul berasi tetap hidup di udara dan angka muncul di pilar. 110. Petik 1. Untuk berpikir itu akan lebih dari 100 kilogram. Hanya dengan kehebatan yang merusak itu sendiri, bahkan Pinnacle One Dot dan fighter dari Gathering Kistet tidak akan bisa menerima pukulan. Semoga guru memberi saya beberapa petunjuk. Petik 1. Dengan tombaknya yang dipegang secara vertikal di sampingnya, Zheng yang berdiri tegak tanpa sedikit gugup atau kelelahan saat dia melihat Zhang Xuan tanpa ekspresi. Sejujurnya, hanya dengan ukuran ruang kelas, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk guru ini. Menurutnya standarnya paling banyak akan rata-rata. Seakan membuktikan maksudnya, guru ini menyipitkan matanya. Sulit untuk memahami apa yang mungkin dia pikirkan. Dia hanya perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Petik 1. Anda terluka secara emosional. Itu, kamu telah dibuang sebelumnya. Setelah memikirkannya, Zheng yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian bersama-sama. TL. Dalam kasus Anda menemukan bagian ini aneh, itu mungkin seperti 3 bagian tombak cukup panjang setelah semua, cenderung lebih tinggi daripada manusia, sehingga sulit untuk dibawa. Zheng yang menatap kosong sebelum wajahnya berubah menjadi merah dan gelap. Saya pernah naksir seorang gadis. Lalu, aku dipermalukan olehnya. Tapi, ini tidak ada hubungannya dengan guru. Petik 1. Dia pernah naksir seorang gadis dan dia pernah mengaku padanya dengan penuh semangat. Namun, dia dipermalukan oleh pihak lain dan dia merasa malu karenanya. Dia telah menyimpan insiden ini sebagai rahasia sehingga bahkan Mo Xiao tidak menyadarinya. Bagaimana cara guru ini mengetahui hal ini? Petik 1. Apakah itu nyata? Zheng Yang, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa itu kamu dipermalukan oleh seseorang? Siapa itu? Mendengar dia mengakuinya, Mo Xiao terkejut dan buru-buru bertanya padanya. Saya akan memberitahu Anda nanti. Zheng Yang menggelengkan kepalanya, menolak mengatakannya lagi di sini. Dia menatap guru di hadapannya dan berkata, "Guru, ini urusan pribadi saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tahu ini, tetapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan membimbing saya di jalan tombak." Petik 1. Tidak ada hubungannya dengan itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Ini semua berhubungan dengan itu. Petik 1. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Zheng yang diragukan kata-katanya. Apa hubungannya dengan hati yang patah hati dengan Zhang Xuan membimbingnya? Tombak Anda sangat menentukan dan kuat. Ini seperti kepribadian Anda. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda selalu menagih lurus ke depan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Pejuang harus seperti itu, maju tanpa mempedulikan hal kecil. Zhang Xuan memandang Zheng yang dengan tenang. Namun, sangat disayangkan bahwa itu setelah pengalaman emosional Anda, rasa takut mulai tumbuh di dalam diri Anda. Anda takut ditolak dan Anda takut dipermalukan. Ada keraguan di tombak Anda. Dengan keraguan tambahan itu, kekuatan Anda sangat berkurang. Petik 1. Kamu bisa melihat semua ini dari tombak saya. Anda bisa mengatakan bahwa itu saya pernah patah hati. Anda bisa tahu kepribadian saya. Petik 1. Zheng yang terkejut. Kata pihak lain tidak salah. Sebaliknya, mereka terlalu benar, bahkan tidak ada satu kesalahan pun di dalamnya. Kepribadiannya lugas dan di masa lalu, ini memungkinkan dia untuk maju dengan berani tanpa rasa takut. Namun, karena pengalaman emosional itu, ia mulai menjadi penakut dan ragu dalam segala hal yang dilakukannya. Agar dia mampu menceritakan semua ini melalui tombaknya, bahkan patah hati, mata apa yang dia miliki. Kapan seorang guru yang begitu mengesankan muncul di akademi? Dia merasa seolah-olah dia menjadi gila. Sebelumnya, ketika dia mengunjungi guru tombak nomor 1 Wang Chou untuk meminta dia menerimanya sebagai murid, Wang Chou hanya mengatakan kepadanya bahwa itu dia belum memahami inti tombak. Karena alasan di balik itu,
dia tidak bisa benar-benar tahu. Namun, hanya dengan satu pandangan, pria di depannya bisa mengatakan bahwa itu dia memiliki riwayat patah hati dan bahwa itu keterampilannya stagnan karena trauma emosional darinya. Mungkinkah kemampuan guru ini untuk membedakan lebih kuat dengan Wang Chao? Ini normal. Zhang Xuan menunjuk dengan tangannya, ekspresi seorang ahli muncul di wajahnya. Petik 1. Tombak adalah cerminan dari hati seseorang. Jika hati seseorang tidak jelas, keterampilan yang mereka perlihatkan melalui itu akan menjadi gelap. Meskipun keterampilan Anda dengan tombak itu koheren, rasanya seolah-olah ada sesuatu yang menyelubunginya, sesuatu yang tidak dapat Anda pahami, sesuatu yang tidak dapat Anda hilangkan dari Anda. Dengan hanya satu tampilan, saya dapat mengatakan bahwa itu benar-benar cinta. Petik 1. Kali ini, tidak hanya wajah Zeng yang runtuh, bahkan mulut Mo Xiao di sampingnya terbuka begitu lebar sehingga telur bisa segera diisi di dalamnya. Apa sih, apakah kamu nyata? Hanya dengan melihat keterampilan seseorang dengan tombak, Anda bisa mengatakan bahwa itu emosi menyelimutinya, dan tidak mampu memahami dan tidak mampu memutuskan. Apakah ini masih mata manusia? Mo Xiao dan Zeng yang saling menatap, tak percaya muncul di kedua mata mereka. Guru, bisakah kamu membantu saya melihat juga? Petik 1. Setelah sok, Mo Xiao melangkah maju seperti ekspresi keinginan di wajahnya. Terlepas dari apakah Zhang Xuan setuju atau tidak, tombak di tangannya gemetar dan dia mengeksekusi gerakannya. Dia mengeksekusi gerakan yang sama seperti Zeng Yang, hanya saja mereka lebih halus dan kuat. Hanya dengan keterampilannya dengan tombak itu sendiri, dia memang lebih baik daripada Zeng Yang. Tidak mengherankan bahwa itu Wang Chao Laoshi memilihnya dan bukan Zeng Yang. Setelah embusan angin, Mo Xiao menarik kembali tombaknya dan berdiri tegak. Ketika tombaknya bergerak, He ibarat iblis hiruk pikuk yang tak tertandingi. Ketika kekuatannya meluap, bahkan dewa dan roh tidak berani mendekat. Ketika tombaknya memendek, dia berdiri diam seperti patung. Dengan gerakan tangan dan kakinya, wataknya berubah. Meskipun dia tidak bisa dianggap kuat, berada di Fighter One dan dia bisa dianggap berjalan cukup jauh di jalan tombak. Anda memiliki perut yang lemah. Jika saya tidak salah, Anda bahkan menderita diare hari ini. Petik 1. Tatapan tenang Zhang Xuan berubah ke arahnya. Gejolak melewati Mo Xiao. Guru, Anda bisa tahu bahwa itu saya mengalami diare dari tombak saya. Petik 1. Seperti yang dikatakan pihak lain, perutnya tidak sehat hari ini. Dia sudah mulai mengalami diare sejak kemarin. Hari ini, keadaannya semakin buruk dan tubuhnya terasa lemah. Namun, ini tidak terlalu memengaruhi dirinya. Dengan tombak di tangannya, dia masih berhasil mengeksekusi keterampilannya di atas sehingga bahkan Wang Chao Laoshi tidak bisa berhenti memujinya. Namun, pria di hadapannya bisa melihatnya dalam sekejap. Apakah itu nyata? Untuk bisa mengatakan patah hati dan diare hanya dari tombaknya, apa yang dibuat matanya? Petik 1. Anda ingin saya memandu Anda? Jika Anda mau, maka akuilah aku sebagai tuanmu. Petik 1. Mengabaikan sok dari keduanya, Zhang Xuan menatap mereka dengan tenang. Untuk bisa mengetahui kondisi mereka berdua begitu sederhana, mereka berdua akan menjadi gila karena sok. Namun, itu tidak tampak seperti banyak baginya. Kebenarannya juga sama. Ketika keduanya mengeksekusi skill mereka, Library of Heaven, Espat secara otomatis menyusun sebuah buku tentang mereka berdua dan patah hati dan diare secara alami muncul dalam daftar kekurangan mereka. Zhang Xuan hanya perlu melihat dan membacanya dengan keras. Tidak ada kesulitan sama sekali. Murid Zeng yang bersedia mengakui guru sebagai mentor saya. Petik 1. Tanpa ragu, Zeng yang segera berlutut di lantai saya. Dia benar-benar terkesan oleh Zhang Xuan. Dengan mata yang seperti ini untuk membedakan, bagaimana mungkin pembimbingnya menjadi biasa. Melihat bagaimana Zeng yang mengakui dia sebagai tuannya hanya setelah dia menunjukkan kekurangannya, bahkan sebelum dia mulai membimbingnya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Dia mengambil token giok mewakili identitas barunya dan berkata, verifikasi hubungan kami. Petik 1. Ya. Tanpa penundaan apapun, Zeng yang segera meneteskan darah untuk memverifikasi kepemilikannya atas token. Sangat cepat, prosedurnya selesai.
Karena kamu sekarang muridku, biarkan aku memberimu saran. Jika Anda ingin dihormati dalam suatu hubungan, Anda harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin pihak lain menganggap Anda sama? Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tidak depresi tetapi untuk membuka pikiran dan fokus pada pelatihan Anda. Anda harus membiarkan pihak lain tahu betapa bodohnya mereka menolak Anda. Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk membuktikan kepada mereka. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba teringat sebuah buku pamer dari kehidupan sebelumnya dan tersenyum samar. Sungai membalik alirannya setelah 30 tahun, jangan menggertak pemuda hanya karena mereka miskin. Petik 1. Jangan menggertak para pemuda hanya karena mereka miskin. Mendengar kata-kata itu, Zheng yang merasakan sensasi terbakar di dadanya. Dia merasa sangat gelisah sehingga wajahnya berubah seluruhnya menjadi merah dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sebagai orang dari dunia ini, bagaimana mungkin dia bisa mendengar kata-kata ini? Dalam sekejap itu, pertarungannya tampaknya akan dinyalakan. Emosi depresi yang dia rasakan dari patah hati tampaknya bersinar terang seperti berlian. Petik 1. Coba jalankan keterampilan Anda lagi. Melihat bagaimana ia telah pecah dari cangkangnya, Zhang Xuan memberi isyarat. Baik, tanpa mengatakan apapun, dengan tombak di tangannya, disposisi Zheng yang berubah dalam sekejap. Ini benar-benar berbeda dari disposisinya sebelumnya. Hong. Tombaknya menyapu saat auranya bergetar. Kekuatan yang kuat diberikan melalui tombak dan mencerai, beraikan ke sekitarnya, mengguncang seluruh ruangan. Peng. Pada akhir rutin tombaknya, ia mengirimkan tusukan horizontal ke arah pilar batu. Sebuah gema yang memekakkan telinga dan sederetan angka muncul di atasnya. 235. Untuk berpikir itu akan menjadi 235 kg. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya 110. Dengan hanya sebuah penunjuk, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Petik 1. Tanda tanya. Terima kasih guru. Melihat jumlahnya, keraguan di Zheng yang lenyap. Dia berlutut di lantai. Pada saat ini, ia benar-benar yakin akan kemampuan guru di hadapannya. Luar biasa. Melihat angka pada pilar batu, Mo Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi merah karena seluruh tubuhnya gemetar. Dia senang menemukan guru yang baik untuk kakaknya yang baik. Namun, dia merasa kecewa pada saat bersamaan. Sebelumnya, ketika Wang Chao membimbingnya, kekuatannya hanya meningkat 30%. Namun, guru di depannya meningkatkan kekuatan Zheng yang lebih dari 1 kali lipat. Kalau saja dia tahu bahwa itu guru tanpa nama ini begitu tangguh, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mencari Wang Chao dan akan segera mengakui dia sebagai gurunya. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Namun, ada keraguan dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seorang guru tombak yang tangguh itu tetap tidak dikenal? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guru, karena Anda telah menerima Zheng yang sebagai siswa Anda, dapatkah kami mendapat kehormatan mengetahui nama Anda? Mendengar kata-katanya, Zheng yang menoleh juga. Dia benar-benar terkesan oleh guru ini, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa itu dia bahkan tidak tahu namanya. Saya Zhang Xuan. Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Zhang Xuan. Nama itu terdengar akrab. Petik 1. Mendengar nama itu, Mo Xiao merenung sejenak. Kemudian, sesuatu muncul di benak dan matanya menyipit. Bibirnya bergetar tak terkendali saat dia bertanya. Sepertinya saya ingat, guru sampah yang mencetak poin 0 untuk ujian kualifikasi gurunya juga disebut Zhang Xuan. Sepertinya guru itu, Anda, memiliki nama yang sama dengannya. Petik 1. Saya sampah itu. Petik 1. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Zheng Yang dan Mo Xiao membatu. Sungai membalik alirannya setelah 30 tahun, jangan menggertak para pemuda hanya karena mereka miskin. Petik 1. TL. Saya benar-benar buruk dalam menerjemahkan idiom ke dalam bahasa Inggris. X secara harfiah. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun dan ke barat untuk 30 berikutnya, jangan menggertak anak muda hanya karena mereka miskin. Pada dasarnya, itu berarti bahwa itu ombak akan berubah dan para pemuda akan menjadi kuat,
jadi jangan memilih mereka hanya karena mereka tampak seperti tidak ada sekarang. Bagaimanapun, idiom ini telah digunakan dalam Battle Through the Heavens pada awalnya, ketika tunangan mengirim seseorang untuk menarik pernikahan mereka. Xiao Yan mengatakan kata-kata ini. Tidak yakin buku mana yang dia maksud, tetapi penggunaan sebelumnya adalah di para cendekiawan oleh Wu Jingzi. Aura, Qixi. Saya hanya akan menggunakan aura untuk kata ini. Kata ini berarti nafas. Untuk analogi, itu seperti cakra di Naruto, semacam tetapi tidak persis sama seperti ketika Naruto menjadi marah, cakranya mendidih. Loh HP Bab 9. Taruhan. Ada banyak rumor tentang guru yang tidak berguna itu. Bahkan sebelum datang ke akademi, mereka telah mendengar begitu banyak tentang dia bahwa itu kales tumbuh di telinga mereka. Mereka mengatakan bahwa itu ia tidak terampil dalam hal apapun dan bahwa itu ia telah menyesatkan para murid. Mereka mengatakan bahwa itu dia tidak tahu cara berkultivasi dan dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Semua dalam semua jenis fitnah ada. Asalkan seorang murid, mereka lebih baik menjauh darinya. Jangan main dengan orang ini, jika tidak akan mengamuk hanyalah masalah kecil di tangan. Lebih buruk lagi, mereka bisa mati di tangannya. Ketika kedua saudara itu datang ke akademi untuk mencari seorang guru, mereka juga mendengar desas-desus seperti itu. Selama ini, mereka telah berjalan dengan hati tetapi tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa itu ahli duniawi dan luar biasa ini akan menjadi sampah legendaris. Guru, jika Anda begitu luar biasa, mengapa? Petik 1. Zeng yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun itu hanya waktu yang singkat karena mereka saling mengenal, dia bisa mengatakan bahwa itu guru di hadapannya memiliki kemampuan yang tak terukur. Setiap gerakannya memiliki disposisi yang elegan. Bagaimana dia bisa menjadi sampah? Ada banyak orang di dunia yang iri pada yang berbakat. Hal semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Petik 1. Zhang Xuan memiringkan matanya ke atas 45 derajat saat kesedihan dan penyesalan merefleksikan di matanya, seolah-olah meratapi ketidaktahuan dunia. Emosi di wajahnya ada di tempat, tetapi di dalam hatinya, dia maki orang yang kasar. Jika bukan karena perpustakaan surga, mengingat bagaimana pemilik sebelumnya dari tubuh, sudah sangat luar biasa baginya untuk tidak mendapatkan skor negatif. 0 tanda, sudah menjadi nilai tinggi, baiklah. Saya bersedia membersihkan guru dari reputasinya yang ternoda. Petik 1. Melihat depresi, gurunya dan ketidakmengertian dunia, hati Zeng yang tergerak dan dia tidak bisa membantu tetapi menyatakan demikian. Tidak apa, reputasi guru tidak masalah. Selama kamu berlatih keras, aku akan puas. Ambil token identitas untuk mengklaim tempat tidur Anda. Datanglah ke kelas besok tepat waktu, pastikan untuk tidak terlambat. Petik 1. Setelah pertunjukan Zhang Xuan yang berakting keren, ia tampaknya telah sepenuhnya menangkap pemujaan siswa. Zeng yang mengangguk. Iya nih. Zeng yang menarik Mo Xiao, yang berdiri di sampingnya, dan keduanya berjalan keluar. 4 siswa. Petik 1. Melihat mereka berdua pergi, kegembiraan muncul di mata Zhang Xuan. Wanita muda yang bingung Wang Ying, siswa yang ia menangkan dari taruhan Liu Yang, nyonya muda arogan Zhao Ya dan jenius tombak Zeng Yang. Awalnya, dia berpikir bahwa itu hari ini akan sama seperti sebelumnya, dia tidak akan dapat merekrut seorang siswa dan hari itu akan berakhir dengan kegagalan. Dia tidak menyangka bahwa itu dia akan merekrut 4 dari mereka. Tanpa tanda identitas, bahkan jika siswa datang, saya tidak akan dapat menerima siswa baru. Lebih baik saya memanfaatkan waktu luang ini untuk mendapatkan beberapa token lagi. Petik 1. Setelah menjadi emosional karena merekrut 4 siswa, Zhang Xuan menyadari bahwa itu dia tidak memiliki token kepadanya. Item ini diberikan oleh akademi. Karena reputasinya yang buruk, guru yang bertugas mendistribusikan token hanya memberinya 4. Dia bahkan berpikir bahwa itu Zhang Xuan tidak akan bisa menggunakan semuanya. Jika dia tidak mengklaim lebih dari itu, bahkan jika murid baru akan datang, mereka tidak akan dapat mengakuinya. Token ini berisi informasi dari pengajar. Setelah seorang siswa mengklaim kepemilikan token dengan meneteskan tetesan darah di atasnya, itu berarti bahwa itu mereka mengakui guru sebagai mentor mereka. Di sisi lain, jika mereka ingin menarik diri dari pelajaran,
guru hanya meneteskan tetesan darah di atasnya dan informasi siswa akan dihapus. Berdiri, dia keluar dari kelas. Matahari di luar bersinar terang dan serangan gelombang panas menembus bayangan pohon, menyebabkan orang berkeringat deras. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang lebih tua berjalan di trotoar akademi dan kegembiraan dapat dilihat di wajah mereka. Datang ke lingkungan baru dan mengakui seorang guru, para mahasiswa baru sangat gembira. Di sisi lain, ketika memikirkan kedatangan siswa baru untuk mereka mainkan, para siswa yang lebih tua juga penuh dengan senyuman. Sambil berjalan di trotoar, infrastruktur besar muncul sebelum Zhang Xuan. Ada dua kata raksasa masuk ke papan di tengah gedung. Bangunan logistik. Petik 1. Token yang mewakili identitas seorang guru diklaim dari gedung ini. Yo, siapa ini? Bukankah ini, guru bintang, kami? Agar Anda tidak merekrut siswa di kelas untuk mengunjungi saya, apa yang Anda inginkan? Oh, biar saya tebak, mungkinkah Anda tidak menggunakan token identitas, jadi Anda di sini untuk mengembalikannya? Petik 1. Tepat setelah berjalan masuk, dia mendengar suara sarkastik yang terdengar keluar. Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan seorang pria gemuk yang wajahnya penuh dengan lemak muncul. Orang ini setidaknya memiliki berat 300 hingga 400 kg. Dari jauh, dia terlihat seperti bola raksasa. Qian Biao, sebuah nama melayang dari kedalaman ingatannya. Qian Biao ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas logistik. Dia adalah orang yang sangat pendendam yang selalu suka makan ke dalam recehan orang lain. Sebagai guru pada tingkat terendah, gaji Zhang Xuan telah menit dan sumber daya yang dia dapat klaim selalu minimal. Dengan demikian, dia tidak pernah dihormati olehnya. Karena urusan ini, dia menyinggungnya. Saat mereka bertemu, semua jenis sarkasme dan penghinaan akan keluar. Sebelumnya, Zhang Xuan telah diberi 4 token identitas di bawah premis bahwa itu dia tidak akan menyelesaikannya adalah pekerjaan orang ini. Petik 1. Saya telah selesai menggunakan token identitas saya. Saya ingin mengklaim beberapa dari mereka. Petik 1. Tidak dapat diganggu dengan pihak lain, Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Selesai menggunakannya, Qian Biao tersentak sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, semuanya, datang dan lihatlah. Guru ini yang pertama dari bawah datang ke sini untuk membual bahwa itu dia telah menggunakan semua token identitasnya. Haha, ini adalah lelucon terlucu yang pernah saya dengar di seluruh dunia. Petik 1. Sepertinya saya ingat bahwa itu Anda memberinya 4 token identitas saat itu. Selesaikan. Dia. Lelucon apa itu? Petik 1. Guru yang berada di urutan kedua dari bawah, Sun Yan Laoshi dikatakan hanya memiliki 1 siswa saat ini. Orang ini yang membuat sejarah dengan mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru dapat menerima 1 siswa. Apa yang Anda coba sombongkan? Petik 1. Keluarkan dia. Bagaimanapun, setelah hari ini, dia akan dipecat. Petik 1. Setelah mendengar teriakan Qian Biao, beberapa guru di cabang logistik bergegas menghampiri. Mereka menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Untuk seorang guru yang berada di paling bawah dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, mengapa dia mencoba untuk pamer? Para siswa akan berlari seketika mendengar nama Anda. Bagi mereka untuk mengakui Anda, lelucon macam apa ini? Petik 1. Oh, Anda mengatakan bahwa itu saya menyombongkan diri. Baiklah, mengapa kita tidak bertaruh? Zhang Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Bertaruh. Baiklah, karena kamu sangat ingin kehilangan, aku akan memenuhi keinginanmu. Hanya itu, mengingat betapa miskinnya dirimu, aku ragu ada yang bisa kau tawarkan. Qian Biao tidak mengharapkan orang yang selalu dipandang rendah ini akan menantang otoritasnya dengan bertaruh dengannya. Dia mengomel karena jijik. Bukan masalah Anda apakah saya miskin atau tidak. Karena saya mengajukan taruhan, tentu saja saya akan mengambil sesuatu yang ingin saya pertaruhkan. Zhang Xuan melebarkan matanya. Petik 1. Oh, Anda dapat mengambil sesuatu. Mengingat latar belakang Anda, hal yang Anda ambil mungkin hanya berupa logam busuk atau hal seperti kotoran yang serupa. Anda berpikir bahwa itu kakek saya akan bertaruh dengan Anda. Saya tidak bisa kehilangan reputasi saya bertaruh dengan Anda. Qian Biao menyatakan dengan penuh penghinaan.
Zhang Xuan adalah guru tingkat terendah di seluruh akademi, belum lagi dari belakang. Tidak menyebutkan fakta bagaimana ia tidak bisa mendapatkan seorang siswa pun, ia bahkan tidak memiliki bonus atau lebih. Jika seseorang harus menunjukkan guru yang paling miskin di seluruh akademi, itu pasti dia. Dia hidup hemat meski dalam kehidupan sehari-harinya, belum lagi sumber daya untuk kultivasi. Hehe, Zhang Xuan tidak terganggu oleh penghinaannya sama sekali. Dia tertawa dan melanjutkan, hal yang saya ingin pertaruhkan bukanlah harta atau benda. Itu, wajah. Jika kamu kalah, aku akan menamparmu 3 kali di depan orang lain. Jika saya kalah, saya akan membiarkan Anda menamparku 3 kali. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Petik 1. Menamparkan wajah. Petik 1. Dia tidak berharap pihak lain akan bertaruh untuk ini. Qian Biao tidak bisa membantu tetapi untuk ragu. Ditampar oleh guru terburuk akademi, jika dia kalah, dia bahkan tidak akan merasa seperti hidup. Dia akan sangat malu hingga dia ingin mati. Bagaimana? Apakah Anda berani atau tidak? Zhang Xuan tersenyum padanya. Qian Biao, apa yang kamu takutkan? Ini tidak seperti Anda tidak tahu standarnya. Petik 1. Dapatkah seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mendapatkan 1 siswa? Bukankah dia hanya bermimpi? Petik 1. Dia hanya membuatmu takut. Jika dia dapat merekrut mereka, maka tidakkah saya akan memiliki beberapa ratus siswa sekarang? Bahkan jika para siswa tahun ini menjadi buta, mereka tidak akan buta sampai sejauh itu. Petik 1. Guru lain dari cabang logistik menyeringai. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa itu Zhang Xuan akan dapat merekrut siswa. Ini sama sulitnya seperti babi memanjat pohon. Baik, saya setuju. Menemukan kata semua orang logis, dia mengangguk setuju. Karena kalian semua bersorak gembira, apakah kalian semua ingin bertaruh dengan saya? Dengan persyaratan yang sama dengannya. Petik 1. Melihat dia setuju, Zhang Xuan melihat ke arah 3 guru lainnya dari cabang logistik. 3 sebelumnya yang begitu meremehkan beberapa saat yang lalu tidak keberatan menambah taruhan, karena salah satu dari mereka sudah setuju. Mengapa? Apakah Anda menemukan wajah Anda gatal bahwa itu Anda ingin kami menamparkan beberapa kali lagi? Baik, saya ikut. Petik 1. Seorang guru menyatakan dengan angkuh. Saya juga ikut. Petik 1. Siapa yang takut padamu? Untuk menyombongkan diri di depan kami meskipun mencetak 0, Anda mencari kematian. Petik 1. Mereka bertiga menganggukkan kepala mereka dengan senyum menyeringai di wajah mereka. Menurut mereka, Zhang Xuan pasti kalah dalam taruhan ini. Hari ini, dia pasti akan ditampar. Ungkapan yang memperluas matanya mungkin tampak sedikit lucu bagi mereka, seperti yang digunakan untuk mengekspresikan kejutan. Secara teknis, arti harfiah dari terjemahan adalah menaikkan kelopak matanya. Untuk mengasumsikan tampilan seorang ahli, Zhang Xuan mungkin biasanya memiliki sejenis mata yang setengah tertutup, tidak tertarik setengah tertutup, saya kira. Oh, sehingga melebarkan mata. Membukanya pada ukuran normal untuk menunjukkan minatnya di sepanjang garis itu. Dalam bahasa Cina, ada frasa yang disebut zuangbi. Ini seperti meletakkan di depan yang salah untuk membuat diri Anda terlihat tangguh. Anda tidak benar harus menyombongkan diri. Misalnya, Zhang Xuan menempatkan di depan seorang ahli juga dianggap sebagai zuangbi. Sebenarnya tidak ada ungkapan singkat dalam bahasa Inggris, jadi untuk bab selanjutnya, saya mungkin mempertahankan bentuk bahasa Mandarin. LOHP bab 10. Melawan taruhan. Baiklah, karena Anda mengatakan bahwa itu Anda menerima 4 siswa, bawa mereka ke sini sekarang sehingga kami dapat memverifikasi klaim Anda. Atau, Anda ingin menyajikan wajah Anda sekarang bagi kami untuk ditampar. Petik 1. Melihat guru yang pertama dari bawah arogan bertaruh dengan 4 dari mereka, Qian Biao menyeringai dingin. Bawa siswa ke sini. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Anda semua adalah guru di cabang logistik, tidak mungkin Anda bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana. Sangat mudah untuk memverifikasi apakah saya merekrut 4 siswa atau tidak. Selama siswa mengklaim kepemilikan token saya, informasi pribadi mereka akan secara otomatis muncul di Biro Pendidikan. Selama kami memverifikasinya dengan Biro Pendidikan,
kebenaran akan jelas bagi semua orang untuk dilihat. Lagi pula, Biro Pendidikan tidak mungkin bekerja dengan saya hanya untuk membohongi Anda semua. Petik 1. Selama seorang siswa telah memverifikasi hubungannya dengan seorang guru, informasi itu akan secara otomatis dikirimkan ke Biro Pendidikan dan dicatat. Tidak ada yang bisa memalsukan hasil. Li Yuan, coba lihat. Saya ingin melihat bagaimana orang ini masih bisa bertindak begitu puas setelah itu. Petik 1. Setelah melihat ekspresi percaya diri dan mendengar katanya, Qian Biao tercengang sejenak sebelum berbalik untuk memerintah Li Yuan. Li Yuan adalah salah satu guru yang mengejek Zhang Xuan sebelumnya. Mendengar perintah, dia berbalik dan berjalan keluar dari cabang logistik. Biro Pendidikan dan cabang logistik berada di bawah cabang administrasi. Tidak butuh waktu lama bagi Li Yuan untuk kembali dengan wajah yang gelap. Bagaimana itu? Melihat ekspresi di wajahnya, hati Qian Biao sangat marah. Gedong, sebagai firasat tak menyenangkan muncul di kepalanya. Ada 4 siswa yang mengakuinya sebagai guru mereka. Ini adalah nama mereka adalah informasi pribadi. Petik 1. Wajah Li Yuan berubah sangat pucat. Bahkan sekarang, dia masih menemukan fakta yang sulit dipercaya. Apakah keempat siswa itu buta? Dari sekian banyak guru di Akademi Hongtian, mengapa mereka harus memilih seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, seorang yang tidak tahu apa. Petik 1. Biarkan saya melihatnya. Mari pastikan bahwa itu dia tidak menemukan beberapa orang cacat dan buta yang dapat dikeluarkan kapan saja untuk menjadi muridnya. Petik 1. Qian Biao mengambil daftar nama. 2 guru lainnya dengan cepat mengelilinginya. Ada beberapa guru yang akan merekrut beberapa siswa yang tidak memadai sehingga meningkatkan jumlah siswa yang mereka miliki. Orang ini bisa diusir kapan saja. Bahkan jika mereka disimpan di akademi saat ini, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan. Menurut pendapat Qian Biao, untuk orang seperti Zhang Xuan yang menempati peringkat paling bawah, bahkan jika dia berhasil merekrut siswa, dia hanya bisa merekrut yang terburuk dari yang lain, siswa yang tidak diinginkan siapapun. Menerima siswa semacam ini hanya untuk mengisi angka tidak membawa kebanggaan pada guru, itu malah memalukan. Wang Ying, seorang wanita. Dia tidak terdengar seperti namanya. Dia mungkin salah satu siswa yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Petik 1. Melihat nama pertama di daftar nama, Qian Biao mendengus jijik. Hongtian Academy bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika seseorang ingin mendaftar, mereka pertama-tama harus menjalani ujian masuk. Kemudian, para siswa akan diberi peringkat berdasarkan hasil mereka dan mereka yang memenuhi prasyarat akan diterima. Mereka yang mendapat nilai pertama dalam ujian masuk adalah target yang panas untuk para guru yang lebih hebat. Masing-masing dari mereka terkenal di akademi ini dan di antara mereka, sepertinya tidak ada murid yang bernama Wang Ying. Qian Laoshi, terus cari. Sebelum Qian Biao menyelesaikan katanya, dia mendengar suara gemetar dari salah seorang guru di sampingnya. Mengapa? Mungkinkah dia lebih buruk daripada yang saya jelaskan? Petik 1. Dengan tertawa dingin, Qian Biao terus menelusuri daftar itu. Dengan hanya satu pandangan, matanya menyempit saat dia membaca informasi rinci tentang Wang Ying di bawah namanya. Peringkat 67 dari ujian masuk, adik perempuan Wang Tao, murid elder, dan nyonya muda dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianxuan. Petik 1. Nyonya muda dari keluarga Wang. Adik Wang Tao. Qian Biao terengah-engah. Ada 4 keluarga besar di kerajaan Tianxuan dan Wan keluarga Ge adalah salah satunya. Nyonya muda dari keluarga terhormat seperti itu mengakui orang yang mendapat 0 untuk ujian kualifikasi guru sebagai gurunya. Apakah Anda nyata? Bukankah seharusnya tokoh seperti itu pergi untuk Lu Sun atau Wang Chao? Jika keluarganya adalah orang yang menimbulkan rasa takut padanya, maka apa yang menyebabkannya jatuh ke dalam keputusasaan adalah kakak tertua Wang Ying, Wang Tao. Petik 1. Dia terdaftar di Akademi 2 batch sebelum dan setelah pendaftarannya. Dia selalu mencetak gol dalam 10 besar dalam evaluasi komprehensif tahunan. Tahun ini, seorang elder di akademi bahkan menatapnya dan menerimanya sebagai muridnya. Jika kakak laki memiliki bakat semacam itu, seberapa burukkah adik perempuan itu? Memiliki latar belakang yang berpengaruh, bakat dan saudara yang baik,
dia masih memilih untuk mengakui orang ini sebagai gurunya. Mataku pasti buta karena itu membuat kesalahan seperti itu. Qian Biao bisa mendengar suara petir di sekitarnya dan dia merasa hampir pingsan. Lihat yang di bawah ini. Petik 1. Sama seperti dia mengejang tak percaya, guru lain berseru dengan suara yang goyah. Dia mungkin menggunakan semua keberuntungannya untuk dapat mengakui Wang Ying. Saya tidak percaya bahwa itu dia akan mampu membuat seseorang lebih luar biasa. Mengertakkan giginya, Qian Biao terus melirik ke bawah daftar. Ketika matanya menatap nama itu, seluruh tubuhnya bergetar lagi dan dia merasakan pemandangan itu sebelum dia menjadi gelap. Zhao Ya. Zhao Ya yang ketujuh dalam ujian masuk. Putri penguasa kota Baiyu City. Petik 1. Qian Biao merasa seperti air mata akan mengalir dari matanya pada titik manapun. Dia hanya mengatakan bahwa itu dia tidak akan percaya bahwa itu Zhang Xuan akan dapat merekrut seorang siswa yang lebih luar biasa dan tidak pernah dalam mimpinya akan membayangkan bahwa itu dia mampu. Tidak hanya itu adalah dewa super yang guru yang tak terhitung jumlahnya akan gila untuk. Dia sudah mendengar tentang Zhao Ya ini sebelum dia mendaftar di akademi ini. Dia adalah putri dari City Lord of Baiyu City dan tidak hanya cantik, dia juga diberkati dengan talenta yang luar biasa. Bakat semacam ini akan diperebutkan oleh para guru yang menempati peringkat teratas. Kenapa dia mengakui sampah seperti itu? Mustahil, ini tidak mungkin. Dia mencoba menekan emosinya secara paksa. Melirik ke bawah, dia melihat nama Liu Yang dan Zheng Yang. Keduanya mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi peringkat mereka tidak rendah dalam ujian masuk, mencetak angka di depan ratusan. Terutama Zheng Yang, dikatakan bahwa itu dia berspesialisasi dalam tombak. Karena keterbatasan pemeriksaan, dia tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, menyebabkan peringkatnya jatuh di belakang. Jika dia diizinkan untuk menggunakan tombaknya, dia mungkin bahkan bisa masuk ke 20 teratas. Menatap nama dari 4 orang yang ada di daftar itu berulang kali, Qian Biao dan para guru lainnya merasa seperti mereka menjadi gila. Ini tidak rasional. Anda pasti telah menggunakan semacam penipuan untuk membuat mereka mengakui Anda. Meskipun mereka mengakui Anda sebagai guru mereka tidak tahu siapa Anda. Saat mereka tahu, mereka akan menarik diri dari pelajaran Anda. Petik 1. Tiba-tiba, Qian Biao melolong dengan ekspresi buas. Hak apa yang seorang guru yang nilainya 0 dalam ujian kualifikasi guru harus merekrut siswa berprestasi seperti itu? Dia pasti menggunakan semacam metode tercela yang tidak diketahui oleh siapapun. Saat metode ini terungkap, para siswa ini akan meninggalkannya dalam kemarahan. Artinya, meski benar ia memiliki 4 siswa, para siswa ini mungkin tidak akan mengikutinya lama. Mereka akan mengundurkan diri dari pelajarannya dalam hitungan waktu. Bukan masalah Anda apakah mereka mengundurkan diri dari pelajaran saya atau tidak. Taruhan yang kami putuskan adalah apakah saya memiliki siswa sekarang. Sekarang Anda semua telah memverifikasi bahwa itu saya memiliki 4 siswa, bukankah seharusnya kami memenuhi persyaratan dari taruhan kami? Petik 1. Tidak dapat diganggu dengan kuartet yang terlihat ganas yang pikirannya berada di sekitar tempat, Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Qian Biao, Li Yuan dan 2 lainnya memiliki ekspresi di wajah mereka yang terlihat seolah-olah mereka berada dalam pemakaman. Isi dari taruhan mereka memang pada apakah dia memiliki siswa sekarang, dan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Terjadi demikian, mereka telah kalah. Namun, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa itu mereka telah kalah dan bahwa itu mereka akan ditampar oleh guru terburuk di akademi. Bertaruh. Anak kecil, bagaimana kalau kita menolak? Petik 1. Setelah sedikit ragu, Qian Biao menyeringai dingin dan tampilan ganas muncul di buah plumnya wajah. Memang, bahkan jika kita melawan kata kita, apa yang dapat Anda lakukan? Haha, apakah kamu ingin memukuli kami? Faktanya adalah, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Petik 1. Guru terburuk di akademi dengan kultivasi terburuk. Untuk menjadi sangat puas di depan kami, apakah Anda percaya bahwa itu bahkan jika kami memukuli Anda hingga kepala Anda membengkak seperti kepala babi, tidak ada yang akan datang untuk menghentikan kami? Petik 1. Berhenti bersikap keren dan mungkin Anda bisa tinggal di akademi sedikit lebih lama. Jika tidak,
Tidak akan lama bagi Anda untuk ditendang keluar dan dipermalukan. Petik 1. Li Yuan dan yang lainnya segera memahami niat dan ejekan Qian Biao. Tidak hanya Zhang Xuan mendapatkan hasil terburuk dalam ujian kualifikasi guru, kultivasi dotnya juga di bawah rata di antara semua guru. Bahkan jika dia bukan yang terburuk, dia tidak jauh darinya. Itulah alasan mengapa dia tidak memiliki mata untuk melihat masalah dalam pelatihan murid-muridnya. Tentu saja, Qian Biao dan yang lainnya tidak akan mau ditampar. Karena pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan perjanjian, mereka berniat untuk melawan kata-kata mereka sampai akhir. Petik 1. Oh, artinya, Anda semua tidak berniat mengikuti aturan taruhan. Petik 1. Zhang Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada mereka. Betul, Anda bocah, apa yang Anda pikirkan? Untuk berpikir bahwa itu Anda akan berpikir untuk menamparkan saya, apakah Anda percaya bahwa itu saya akan menamparmu ke kematian Anda sekarang? Petik 1. Melihat bagaimana orang ini tidak mundur dan terus bertindak dengan sangat bangga, Li Yuan terprovokasi dan segera mengirim tamparan padanya. Bahkan sebelum tamparan mencapai, tekanan dari angin menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas. Meskipun Li Yuan ini hanya seorang guru di cabang logistik, kultivasi dotnya tidak rendah. Dia telah mencapai level fighter 4 dot dan advanced. Ada 9 dance untuk fighter, 1 dot dan gathering key, 2 dot dan dantian, 3 dot dan zenki, 4 dot dan pigu, 5 dot dan dingli, 6 dot dan pixue, 7 dot dan tongsuan, 8 dot dan zongxi, 9 dot dan zizun. Dunia baru lainnya muncul dengan setiap level. Semakin tinggi Anda memanjat, semakin sulit bagi Anda untuk maju. Di setiap tingkatan, ada 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan dan puncak. Zhang Xuan adalah guru termuda di seluruh akademi, hanya 19 tahun ini. Kultivasi dotnya hanya di 3 dot dan Zenki Pinnacle. Li Yuan lebih tinggi darinya. Perbedaan antara setiap level sangat besar dan hampir tidak dapat diatasi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa itu Li Yuan pasti akan menyerang wajah Zhang Xuan, meninggalkan dia pingsan, suara gema yang tiba-tiba bergema. Semua orang segera melihat tanda merah di wajah Li Yuan saat darah segar menyembur keluar dari tubuhnya dan sekelompok besar giginya jatuh ke lantai. Bagaimana ini mungkin? Petik 1. Semua orang berdiri di tempat mereka tercengang dan hampir gila. 10.